terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, mungkin pertama kali ya kita bertemu di kesempatan Safety Talk Online begitu di pagi hari ini. Perkenalkan saya Rika dari tim K3KL Pusat Icon. Jadi izin menjelaskan sedikit mungkin karena ini pertama kali. Jadi untuk proyek FTTH yang akan berlangsung di Icon sendiri di 10 regional kami, ini kami laksanakan monitoring ya, salah satunya dengan safety talk online atau safety briefing secara online, dan juga nanti dilanjutkan untuk safety patrol secara online, namun di beda waktu gitu ya, tapi sudah kami kirimkan undangannya melalui Mbak Imada. Nah, untuk briefing sendiri, ini nanti kami sebenarnya sudah standarkan hal-hal yang bisa dibahas dari safety briefing. Kami harapkan sih bukan hanya di kesempatan safety talk online atau safety briefing di online seperti hari ini saja rekan-rekan melakukan briefing, tapi memang setiap harinya dilakukan briefing K3 terutama. Jadi apabila sudah ada progres fisik mungkin ya, ini bisa melakukan briefing K3 sebelum memulai pekerjaan. Mungkin bisa di base camp masing-masing atau mungkin ya di suatu tempat atau mungkin di lapangan langsung. Dari rekan mitra sekalian juga mohon dimonitoring hasil dari briefingnya. Untuk recording video briefing atau fotonya ini apabila mungkin ada, kan sudah ada aplikasinya ya, itu di aplikasi silakan diupload setiap progresnya. Di sana ada K3 awal ya dan juga K3 final. K3 awal ini menunjukkan bahwa teman-teman sudah ready untuk bekerja, dibuktikan dengan foto briefing bersama. Dan juga K3 final ini bukan berarti proyek penarikannya sudah selesai atau mungkin proyek FCTH-nya sudah selesai, tapi memang di hari itu progres pekerjaan sudah selesai. Jadi sebenarnya ini di open dan di close setiap hari gitu. Jadi apabila setiap hari ini ada pekerjaan, ini rekan-rekan yang ada di lapangan melakukan open di aplikasi K3 First dan lain sebagainya. Apabila sudah selesai progres di hari tersebut, silakan di close seperti itu. Nah, untuk penggunaan aplikasi seperti itu ya. Jadi saya harapkan semuanya sudah memahaminya. Jadi tidak ada di hari itu yang sebenarnya sudah selesai progres pekerjaan di hari itu, tapi belum closing untuk aplikasi gitu. Karena menjadi suatu temuan juga bagi kami. Kami mempertanyakan apakah progres itu sudah selesai atau seperti apa. Karena K3 final sendiri sebenarnya bisa diartikan bahwa rekan-rekan sudah menyelesaikan progres di hari tersebut dengan selamat. Jadi tidak ada report atau mungkin tidak ada kecelakaan atau tidak ada kendala apapun gitu. Nah, untuk aplikasi seperti itu, untuk isi dari briefing K3, mungkin ini saya share. Untuk briefing sendiri, ini alur pelaksanaannya yang bisa dilakukan. Jadi, untuk briefing sendiri ini kan masuk ke dalam fase perencanaan ya. Perencanaan yang dimaksudkan ini istilahnya kita bersiap-siap lah untuk memulai progres di hari tersebut. Jadi ini bisa dilakukan oleh pengawas K3-nya atau mungkin kalau berhalangan hadir untuk pengawas K3-nya bisa dilakukan dari tim leadernya gitu ya atau pengawas lapangannya. Nah, bisa diawali dengan doa bersama, lalu bisa yel-yel untuk membakar semangat
rekan-rekan semua. Nah, selanjutnya dilanjutkan untuk mengawali dengan penyampaian progres pekerjaan. Misalnya progresnya akan melakukan penarikan sejauh sekian kilometer dari titik A ke titik B. Kira-kira apa saja? Nanti dijelaskan dari progres tersebut bahaya pekerjaannya. Nah, bahaya pekerjaan ini sangat penting menurut saya di safety briefing ini karena kadang mungkin kita sudah lihai ya dalam bekerja, rekan-rekan di lapangan mungkin dari sisi profesional sudah sangat sering gitu ya di lapangan melakukan pekerjaan ini, tapi terkadang kita lupa untuk bahaya-bahaya pekerjaan di sekitar kita. Makanya diingatkan dalam safety briefing ini. Selanjutnya, silakan dilihat kembali kira-kira apa saja APD yang akan digunakan, dipersiapkan APD-nya, materialnya, maupun tools-tools kerjanya, agar tidak ada lagi yang tertinggal, gitu. Nah, untuk selebihnya, materi K3 dan lain sebagainya itu dikembalikan lagi ke pengawas K3, apakah ada tambahan yang lainnya. Tapi yang paling terpenting adalah progres pekerjaan dan juga identifikasi bahayanya serta persiapan dari tools, material, dan juga APD. Nah, nanti setiap briefing ini tolong di capture ya, sekali lagi tolong di capture karena ini menjadi salah satu eviden bahwa rekan-rekan sudah melakukan K3 di dalam setiap pekerjaannya. Bisa dibuktikan dalam foto maupun video apabila mungkin kesulitan dalam mengupload di aplikasi seperti itu, ada kendala dan lain sebagainya. Bisa mungkin kalau dari manajemen itu beberapa mitra ada yang membuat grup. Di dalam grup itu menyampaikan progres pekerjaan dan juga termasuk briefing dan juga closingnya. Jadi semua tercapture. Jadi apabila memang dibuktikan eviden-eviden tersebut dibutuhkan, bisa dilihat track recordnya dari situ. Nah, mungkin itu terkait briefing K3. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya dan bisa dijalankan ya selama proyek FTTH ini berlangsung. Saya harapkan ini menjadi salah satu kewajiban sih teman-teman semua untuk melakukan briefing pagi sebelum memulai pekerjaan karena menurut saya sangat penting hal ini untuk apa ya saling mengingatkan sih pada intinya saling mengingatkan untuk bahaya-bahaya kerja karena memang sekali lagi untuk pekerjaan kita ini berbeda dengan provider yang lainnya. Kenapa saya bilang berbeda? Karena dari segi bahaya ini lebih tinggi resikonya karena kita satu akar dengan PLN, kerja di tiang PLN sehingga terdapat bahaya tersengat listrik atau mungkin arus dan tegangan listrik di sana ya. Jadi mohon dari toolsnya juga dilengkapi minimal pengecek tegangan itu tes pen untuk mengecek hal-hal di sekitar tiang yang sekiranya akan membahayakan teman-teman. Untuk kabel EVO kita memang tidak ada aliran listrik di sana ya. Memang kita hanya bekerja di areanya saja, di area tiangnya saja. Tapi eh, banyak mungkin beberapa laporan gitu ya dari tiang mungkin bisa mengalami kebocoran. Biasanya di tiang-tiang yang masih besi, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk yang beton ini bisa di sana kan biasanya ada lampu penerangan jalan. Nah, lampu penerangan jalan itu biasanya dia menjulur ke bawah atau mungkin sudah lama tidak termaintenance gitu ya. Jadi bisa adanya tegangan atau arus listrik dari sana. Kadang juga mungkin apabila ada tiang yang di sana ada mungkin trafo dan kabel-kabel tegangan rendah, kabel-kabelnya PLN
yang mungkin dari sisi fisik atau mungkin dari segi kelistrikannya ini tidak cukup baik kondisinya, itu bisa menyebabkan kebocoran juga dan bisa menyebabkan teman-teman tersengat arus listrik. Nah, itu jadi saya harapkan kehati-hatiannya rekan-rekan semua ketika sudah menjalankan proyek ini, eh, tolong waspadanya ditingkatkan lebih lagi gitu kan. Mengingat memang bahayanya ini beresiko sangat tinggi karena kita satu aset dengan PLN. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena hari ini mungkin belum ada progres di lapangan ya. Jadi kita belum bisa melihat rekan-rekan melakukan safety briefing. Tapi mungkin di nanti kita akan ada beberapa pertemuan lagi untuk briefing seperti ini. Nanti silakan dipersiapkan timnya yang ada di lapangan untuk melakukan briefing K3 agar kita bisa lihat seperti apa briefingnya dan bisa diberikan masukan-masukan serta mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kendala-kendala di lapangan yang ingin ditanyakan terkait K3 bisa disampaikan melalui safety talk online ini atau mungkin nanti di safety patrol. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dibantu untuk monitoring safety briefing ini ya. Itu saja mungkin dari Pak Anggara atau Mas Aziz ada yang ingin ditambahkan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi Pak, waalaikumsalam. Bagi Baik, rekan-rekan PMU dari KSO setempat Sumatera bagian utara, kick off meeting sudah dilakukan sehingga rekan-rekan semua melakukan pekerjaan sesuai dengan target masing-masing. Kami dari tim K3 hanya bisa selalu mengingatkan akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja rekan-rekan semua. Pesan dari asset owner ataupun holding kami PT PLN tentunya untuk menjaga aset-asetnya, menjaga image PT PLN dengan target zero accident. Rekan-rekan semua, pekerjaan FTTH tidak lama, hanya proyek pembangunan, ada waktu tertentu teman-teman harus menyelesaikan. Maka dari itu mohon bantu kami untuk bantu rekan-rekan semua untuk sama-sama saling proses workflow perencanaan monitoring K3 sudah jelas. Proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Nah, dari itu kita akan sama-sama mulai memonitoring. Dari mulai proses perencanaan safety briefing, proses pelaksanaan dengan safety patrol setiap harinya walaupun secara online maupun offline nantinya. Dan proses pengawasan tentunya dengan cara melaporkan. Daily, weekly, bulanan maupun 3 bulanan sampai proyek ini selesai akan kami terus laporkan kepada manajemen Icon Plus. Tentunya ini semata-mata untuk tindakan preventif. Karena di K3 atau di keselamatan kesehatan kerja tidak ada yang namanya tindakan korektif rekan-rekan semua. Jika sudah terjadi kecelakaan, yang ada hanya penyesalan. Mari kita maksimalkan tindakan preventif, pencegahan, salah satunya safety briefing, mulai ke depannya kita sama-sama persiapkan. Kita sama-sama lakukan pengecekan kesiapan dari teman-teman di lapangan. Khususnya untuk tools, alat pelindung diri yang harus disiapkan dan dipakai. Teman-teman semua yang terakhir dari kami, hanya ada 3 faktor kecelakaan kerja. Yang pertama tentunya paling besar adalah unsafe action. Aksi-aksi tidak aman oleh para pekerja kita. Maka dari itu, kami di tim K3 sudah tidak mentoleransi kembali jika didapati di dalam proses safety patrol kami siang hari, didapati teman-teman yang tidak patuh akan
Mohon maaf, kami akan berhentikan sementara waktu sampai dengan rekan-rekan memakai alat pelindung diri dengan baik dan proper. Lalu sebab yang kedua adalah unsafe condition. Tadi sudah baik, Mas Ajis dan teman-teman PMO juga sudah menjelaskan. Kondisi hujan diberhentikan sementara, jangan dilanjutkan. Karena jelas tadi Mbak Rika menjelaskan. Aset yang kita pakai adalah aset arus tenaga listrikan. Walaupun kita tidak bekerja di arus tenaga listrik, tetapi tentunya kita pasti akan bekerja di area tenaga listrik. Dan itu tentunya mempunyai resiko yang tinggi jika kita bekerja di kondisi hujan. Itu salah satu unsafe condition atau kondisi tidak aman yang teman-teman harus hindari semua. Dan yang terakhir, itu faktor nasib. Nah, nasib ini kalau dipresentasikan hanya 2% rekan-rekan semua. Jika kita sudah melaksanakan tindakan preventif semaksimal mungkin, mudah-mudahan kita tercegah dari sesuatu yang tidak kita ingin. Itu saja. Terima kasih rekan-rekan semua, teman-teman PMO dari KSO setempat SPU Sumatera Bagian Utara. Terima kasih rekan-rekan Direksi Pekerjaan, lalu pengawas lapangan SPO Regional Sumatera Bagian Utara, Mas Ajis. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, tetap semangat, salam sehat selalu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Mas Anggara atas tambahan arahannya. Untuk dari perwakilan SBU, mungkin Mas Aziz atau rekan-rekan yang lainnya ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Bu Rika sama Pak Anggara atas masukannya. Mungkin dari SBU sendiri Bu, kita sih tetap mendukung K3 ini, dan kami harapkan Pak Akbar dan teman-teman dari Pahima agar selalu menerapkan K3 di lingkungan kerja di Icon ini. Mungkin itu aja sih Bu, tambahan dari kami Bu. Terima kasih banyak untuk pagi ini. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali Mas Aziz sudah fasilitasi ya kami untuk bertemu rekan-rekan dari KSO Sumbagut pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan segala pekerjaan kita dilancarkan sampai proyek ini dapat diselesaikan. Memang setiap proyek ada target pekerjaannya, tapi kami mengingatkan kembali bahwa keselamatan dan target pekerjaan harus berjalan seiringan, sehingga rekan-rekan juga bisa menyelesaikan dengan tepat waktu, tapi tepat juga dalam menyelamatkan jiwa pekerjanya yang ada di lapangan. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Saya izin tutup, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.